Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Mutiara Hikmah yang disampaikan oleh Syekh Akbar Muhammad Faturrahman MAG. Ridho ada dalam 3 pembagian. Ini biasanya kita ini kaitan yang ketiga, ridho terhadap ketetapan Allah. Padahal 3 bagian ini semuanya penting. Yang utama tadi ridhonya kepada Allah sebagai sang pencipta. Sudah ridhokah kita? Suka menerima bahwa Allah eksistensinya sebagai Rob. Ridho bahwa Allah sebagai ilah yang kita sembah. Dan ridho kepada hukum-hukum Allah sekaligus ridho terhadap ketetapan Allah, putusan Allah, takdir Allah dalam kehidupan ini. Nah biasa nih yang sering jadi persoalan nih yang ketiga ini. Misalnya kita diberi sakit, kerja di PHK, ini sering yang disalahkan takdir Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang pertama, dia tidak memahami dulu dan tidak membangun ridho kepada Allah sebagai Rob dan Ilah, sebagai Tuhan dan yang disembah. Yang kedua, tidak ridho terhadap ketetapan Allah, aturan main Allah. Sehingga ketika kita menghadapi problem, musibah dalam kehidupan, maka dia tidak ridho menerima ketetapan itu. Maka supaya kita bisa ridho menerima ketetapan Allah, takdir Allah, maka kita harus kuatkan dulu ridho yang pertama, Allah sebagai Rob dan Ilah, Tuhan dan yang disembah. Dan kita belajar ridho terhadap ketetapan Allah, diatur oleh Allah, dihukumi oleh Allah dalam kehidupan ini. Kita harus ridho. Di situ adalah kewajiban kita. Sehingga ketika Allah mentakdirkan ya musibah sekalipun, ya kita akan hadir sifat ridho di dalam batin kita, menerima ketetapan-ketetapan Allah dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita harus memahami Allah, mengenal Allah. Allah itu seluruh tindakannya penuh dengan sifat keadilannya. Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun. Innallaha la yazlimun nas walakinan nasa anfusahum yazlimun. Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya, tapi justru manusia yang banyak berbuat zalim kepada dirinya. Ya, jadi ketika memahami, mengenal Allah, Allah yang tindakannya, takdirnya penuh dengan keadilannya, maka kita tidak akan menyalahkan kepada takdir Allah. Langkah yang ketiga, tahapan yang ketiga. Nah, maka bagaimana batin kita, hati kita harus banyak zikir kepada Allah, sebab dengan zikir akan melahirkan jiwa yang tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, menyebut Allah, tatmainnul qulub, akan tenang batin kita. Orang yang tenang batinnya karena beserta Allah, bersama Allah yang kuat, yang hebat, yang perkasa, akan melahirkan sikap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr yang akhir, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, wahai jiwa yang tenang. Tadi jiwa yang tenang
Baru saja Anda telah mendengarkan Mutiara Hikmah yang disampaikan oleh Syekh Akbar Muhammad Faturrahman MAG.